الشيطان الرجيم إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم صدق الله العظيم. Pernah berpikir, kenapa ya orang lain bisa berangkat haji? Tetapi aku belum dipanggil juga. Ingat, panggilan Allah itu tidak selalu instan, tapi selalu datang di waktu yang tepat. Lihatlah Nenek Jumaria, lansia berusia 70 tahun asal Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Beliau membuktikan kalau niat baik akan selalu diberi jalan. Bukan orang kaya, tapi lewat kerja keras dan konsisten menabung selama 20 tahun. Kini impiannya ke Tanah Suci menjadi nyata. 20 tahun kesabaran dibayar tunai oleh Allah. Jadi, jangan berkecil hati. Mulai saja dulu dari niat dan tabungan pertama kita hari ini. Haji itu bukan tentang siapa yang paling kaya atau siapa yang paling mapan. Haji adalah tentang siapa yang diundangnya. Allah tidak hanya memanggil orang-orang yang sudah mampu, tetapi Allah memampukan orang-orang yang terpilih dan siap menyambut panggilannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah atas segala nikmat keberkahan. Hari ini kita kembali di acara kesayangan kita, Kalam Hati. Insya Allah sampai ke hati. Masya Allah, kita berada di tempat yang istimewa, di Masjid Ilhami Sawangan Perum Villa Rizky Ilhami 2 Sawangan Depok. Dan tadi sudah dibuka dengan pembacaan yang sangat indah oleh Hamzah ya, Masya Allah. Dan hari ini juga bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha. Maka kami semua di sini mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha, dan untuk semua jamaah haji yang sedang berjuang di Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah haji, semoga Allah berikan kesehatan, kekuatan, dan semoga pulang mendapatkan predikat haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Maka tema hari ini yang kita angkat sangat berkaitan dengan ibadah haji, yaitu bersihkan hati meski belum bisa ke Tanah Suci. Masya Allah. Kita tadi di awal sudah menyaksikan sebuah tayangan. Seorang wanita usia 70 tahun yang menabung selama 20 tahun ibu-ibu. 20 tahun menabung, akhirnya Allah izinkan bisa berangkat ke Tanah Suci melaksanakan ibadah haji. Masya Allah, semoga Allah berikan kesehatan, kekuatan untuk beliau dan pulang mendapatkan haji yang mabrur. Dan yang belum berangkat dan yang belum bisa melaksanakan ibadah haji, semoga Allah mudahkan ya Bu ya. Amin ya rabbal alamin. Dan kita akan membahas tema yang sangat menarik hari ini bersama dengan guru-guru kita.
Sebelah kiri saya sudah ada guru kita bersama Habib Nabil. Assalamualaikum Bib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Masya Mas Dude? Allah. Sehat Bib ya? Sehat. Hijau-hijau kita Bib. Oh iya nih, seragam. Seragam Masya Allah. Sebelah kiri ada Bunda Yati. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam menantu idaman. Masya Allah. Kemudian yang paling ujung ada Ustazah Kotrunada. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Selamat lebaran Kak Dude. Iya, selamat Idul Adha juga ya Ustazah ya. Dan yang di ujung sana Hamzah. Assalamualaikum sayang. Masya Allah. Jadi Hamzah ini ya Bu, ini adalah pemenang juara 1 dari Kalam Hati Cari Hafiz. Masya Allah. Hamzah, bagaimana saat setelah menang? Bagaimana teman-teman, keluarga responnya gimana sayang? Alhamdulillah kedua orang tua Hamzah juga senang. Hamzah juga Alhamdulillah. senang Alhamdulillah. Insya Allah Hamzah bisa memberikan mahkota untuk kedua orang tua di surga. Amin ya rabbal alamin. Dan ini dari mana sih ibu-ibu cantik-cantik hari ini Bu? Dari mana? Sawangan semua ini? Waduh Masya Allah. Sudah siap mau dengerin tausiah Bu? Yang pertama dari Bunda Yati, temanya adalah tabungan hati sebelum tabungan haji. Silakan Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi-pagi minum kopi. Ngopinya dipilak bareng suami. Ketemu lagi di Kalam Hati Kompas TV di Masjid Villa Rizki Ilhami. Bismillah. Bismillah walhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pemirsa Kalam Hati Kompas TV di seluruh penjuru tanah air, ibu-ibu yang luar biasa. Hari ini kita merayakan Idul Kurban. Ibu mau berkorban sapi, kambing, onta, apa korban perasaan? Bu, korban perasaan, cara mengobatinya adalah dengan berkurban di Idul Kurban. Karena lebih baik pagi-pagi di Idul Kurban sampai hari tasyrik kita mengalirkan darah daripada batin kita berdarah-darah. Ibu sekalian dan pemirsa Kalam Hati yang dirahmati Allah, ada satu hal yang menjadi penjelasan bagi saya. Ketika kita nabung buat berangkat ke Tanah Suci, harus dibarengi dengan tabungan hati. Kenapa? Bu? Halo? Are you okay? Oke, baik Ibu. Ibadah apapun sejatinya Ibu, bukan hanya gerak badan dan materi. Ketika kita sholat bukan hanya mukena yang bagus, bukan hanya lantunan ayat yang kita pasih kita bacakan, maka nggak akan nyambung kalau sholatnya nggak khusyuk. Ketika sedekah Ibu, sedekah akan menjadi sia-sia ketika tangan kanan memberi, tangan kiri install story. Bu, apalagi haji, antriannya sekian tahun, biayanya mahal, maka tetangga yang umroh aja belum, tiba-tiba ngelihat kita berangkat haji, nyungsep dia Bu. Padahal kerjanya biasa aja, pergaulannya biasa aja, kenapa sampai di rukun yang kelima? Pertama, berat bagaimana menyelesaikan urusan hati tetangga yang berarungan. Ini ujian pertama. Maka ketika kita mulai menabung yang tadi disampaikan Mas Dude, yang kita saksikan VT-nya tadi di awal Ibu, mulai pula menabung hati. Kenapa Ibu? Beratnya perjalanan ibadah haji sama beratnya ketika kita berangkat di sana sampai pulang. Hati ini media yang paling sangat krusial Ibu. Saat persiapan koper sudah mantap, peralatan KTBLC sudah datang, itinerary semua sudah sempurna, bahkan paspor sudah jadi Ibu. Bagaimana dengan hati kita? Istafti qalbak. Apakah kita berangkat haji karena memang benar-benar al-hajju ashhurum ma'lumat yang kita dambakan ketika mereka yang lain berangkat, kita juga ikut berangkat, atau kita berhaji karena pengen nambahin gengsi, atau karena kita berhaji pengen nanti ada undangan dari tetangga nambah gelar kita hajjah hasanah. Sehingga suatu hari nanti begitu tetangga yang lain ngundang kagak ada hajinya, dia kagak datang.
Ditanya sama suaminya, kenapa nggak datang mah? Itu kan besti kamu. Besti ya besti pak, kita kan udah haji, di undangannya nggak ada tulisan hajah. Padahal kita pergi haji mahal pak, ongkosnya berat, pengorbanannya susah. Lihat ketika Armuzna pak, kaki saya sampai berdarah-darah. Ini harusnya dipanggil hajah, nggak ada. Ya mamah namanya juga kita haji baru. Orang belum pada kenal, itu udah gugur ibu sekalian. Maka menata hati modal besar ibu. Yang pertama, untuk siapa kita berhaji? Ketika kita ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala, Ibu, Bu. Hamzah tadi baca ayat 196, saya baca lanjut 197, Ibu. Al-hajju ashhurum ma'lumat, faman farada fihinnal hajja fala rafasa. Kagak boleh asal jeblak di tanah suci, Bu. Ingat, yang pergi haji itu tanah suci, di tanah suci, bukan di tanah abang. Bukan di tanah sereal, bukan di tanah tinggi, tapi ini tanah haram. Fala rafasa wala pusuk, enggak boleh mereka berkata-kata yang bisa merusak jiwa. Wala jidal, yang biasanya sering berdebat jadi pendiam. Kenapa? Ini tanah suci, semua akan dibalas cash. Ya. Maka kata Allah apa? Intinya adalah watazawwadu, bawa modalnya itu takwa, biar kata koper kita isinya kagak gendut. Mudah-mudahan pulangnya gendut. Sama belanjaan. Baju pas-pasan, uang real pas-pasan, bekal juga pas-pasan. Tapi fa inna khairaz zadi taqwa, kata Allah. Bekal terbaik adalah takwa. Maka ya wis, di sana ada ketidaknyamanan. Mah enak banget ya tenda orang wukuf yang plus-plus, kita minus-minus gitu. Enggak ada yang plus dan minus di sana. Kenapa? Sebelah sana, sebelah tengah, yang reguler, yang plus, yang semuanya adalah minus ketika mereka enggak bawa bekal takwa. Ujian Bu, udah pernah haji? Mau berangkat haji? Udah setor belum? Saya doain mudah-mudahan berangkat ke tanah suci. Walaupun awalnya ke Tanah Abang dulu nggak apa-apa. Nyari kain ihram, nyari mukena, nyari gamis buat persiapan haji. Watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Apa yang kita rasakan di sana? Maka Bu, suami istri yang pergi haji qadarullah berdua karena berbekal takwa. Di sana kayak pengantin baru, Bu. Iya, main genggam-genggam nggak bisa lepas. Kenapa? Karena bingung mau keluar dari mana. Istrinya ketinggalan tawaf. Pak, saya gebet aja. Begitu nyampe Bu di asrama saya bilang, Pak istrinya kok ditinggal. Lupa saya bawa istri. Udah ketahuan di dunianya, di tanah airnya, lu gue, maka Allah balas di sana. Jangan ampe ya Bu. Mudah-mudahan saya doain bisa pergi haji semua. Pengen pergi haji? Pengen berangkat haji? Berdoa kepada Allah dan mintalah doa ya langsung kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dan jangan lupa nih hari ini ada Habibana nih, Masya Allah. Minta doain nanti sama Habibana ya. Masya Allah, Habibana nih Masya Allah Bu, ke tanah suci udah kayak kita ke Tanah Abang Bu. Warawiri, mudah-mudahan berkah ibu-ibu hadir di sini. Walaupun kita ke Tanah Abang, kalau bekalnya takwa insya Allah belanjanya bisa direm. Walaupun kita perginya ke tanah sereal, kalau bawa bekalnya takwa, insya Allah kagak bakalan ngomongin orang. Amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Ilaliko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Yati. Jadi persiapan hati sebelum berangkat haji penting sekali Bunda ya. Penting sekali. Ini berkaitan dengan ilmu hajinya atau apanya Bunda kira-kira? Ilmu manasiknya diperdalam, kejernihan hatinya. Karena ujian itu bukan hanya di tanah sucinya, tapi ketika berangkatnya dan sesudahnya. Maka sesudahnya itu ada gelar haji mabrur. Alumni haji mabrur cerminannya adalah bukan cuma bikin adem lakinya, tapi juga bikin adem tetangganya. Masya Allah. Terima kasih Bunda ya. Dan kalau nggak dipanggil haji atau haja jangan marah ya Bunda ya. Nggak apa-apa. Gara-gara undangan kagak ada tulisan haji. Iya Masya Allah. Semoga semua yang belum berangkat Allah mudahkan Ibu ya. Amin ya robbal alamin. Setelah ini ada dua guru kita juga yang akan menyampaikan tausiah. Tapi tahan dulu, sesaat lagi tetap di Kalam Hati. Insya Allah sampai.
Alhamdulillah kembali di Kalam Hati. Insya Allah sampai ke hati. Kita berada di Masjid Ilhami Sawangan Perum Villa Rizky Ilhami 2 Sawangan Depok. Dan tema yang akan dibahas tadi sudah dibahas oleh guru kita yang pertama. Dan temanya adalah bersihkan hati meski belum bisa ke tanah suci. Masya Allah. Tadi Bunda itu sudah menyampaikan sebelum berangkat persiapan hati dulu, niatnya, ketakwaan dan lain sebagainya. Dan kita akan lanjutkan pembahasan berikutnya dengan Habib Nabil yang akan menyampaikan temanya cari pahala dari rumah dengan kurban penuh berkah. Silakan Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Baik, jadi kita bicara tentang kurban ya. Kalau dikatakan Bib, orang-orang pergi haji, saya belum bisa haji, gimana caranya supaya saya dapat pahala di bulan Dzulhijjah yang mulia ini? Salah satunya adalah dengan berkurban. Yang pertama, ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, anak-anak sekalian, para penonton Kalam Hati dimanapun berada. Kalau kita bicara kurban itu apa sih? Kalau di dalam bahasa Arab, ya ketika kita dulu pesantren itu diajarin makna itu ada 2. Lughatan wastilahan au syar'an. Ya. Makna itu ada makna bahasa, ada makna syariat. Makna bahasa kurban itu apa? Dari asal katanya qoroba, yaqribu qurbanan wa qirbanan. Ya. Apa Bib maknanya itu? Ya, maknanya adalah dekat. Loh kok kurban disebut dekat? Karena orang yang berkurban itu adalah termasuk orang yang paling dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan bahas hadisnya, ya. Lalu juga kurban itu disebut udhiyah jamak. Mufradnya disebut dhahiyah. Kenapa dhahiyah? Bahkan sampai disebut hari raya Idul Adha. Ya, Adha itu dari dhahiyah. Jamaknya adalah udhiyah. Kenapa disebut dhahiyah atau udhiyah? Karena asal katanya adalah duha. Duha itu dari duha. Kenapa disebut duha? Karena disembelihnya di waktu duha, mulainya tanggal 10 Dzulhijjah itu baru boleh disembelih setelah sholat Idul Adha. Lalu kemudian motong. Makanya kalau kita Idul Adha kita disunahkan nggak makan dulu di rumah. Supaya apa? Supaya kita sempat nyembelih, ngasih kesempatan orang motong. Kalau kesiangan nanti nggak sempat orang motong. Ya. Nah, waktu duha dari tanggal 10 Dzulhijjah sampai kapan? Sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Ya, hari tasyrik 10 Idul Adha, 11, 12, 13 hari tasyrik itu waktunya motong gitu ya. Nah maka disebut dhahiyah. Itu makna secara lughatan bahasa. Secara syar'an apa? Secara syar'an adalah memotong hewan, baik itu domba, kambing, sapi, kerbau atau unta yang dipotong biniyati taqarrubi ilallah, dengan niat mendekatkan diri kepada Allah. Niatnya taqarrub kepada Allah. Bapak Ibu sekalian, walaupun kita berkurban dengan seekor sapi sebesar gajah atau unta sebesar dinosaurus, kalaupun ada, ya Bu. Kalaupun sebesar itu, kalau tidak niatnya taqarrub kepada Allah, tidak akan la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Enggak akan sampai daging darah binatang itu kepada Allah. Yang sampai adalah takwa kita kepada Allah. Itu makna dari kurban. Sekarang hukumnya kurban itu apa? Kalau dikatakan hukumnya apa? Jumhur fuqaha atau jumhur ulama menyatakan hukumnya adalah sunnah mu'akkadah. Apa sih artinya Bib sunnah mu'akkadah itu? Sunnah mu'akkadah itu sunnah yang gak pernah ditinggalin oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sejak disyariatkan ibadah kurban sampai beliau wafat. Bahkan pada tahun kewafatan beliau, Haji Wada, itu beliau berkurban 100 ekor unta. 63 diantaranya beliau potong sendiri. Sisanya diserahkan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya.
Ini menunjukkan sunnah muakkadah. Tadi dibilang Bib, jumhur ulama, jumhur fuqaha, siapa aja mazhab yang menyatakan itu sunnah muakkadah. Yang pertama mazhabnya Imam Malik ibni Anas atau mazhab Maliki. Yang kedua mazhabnya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i atau yang disebut Imam Syafi'i. Yang ketiga mazhabnya Imam Ahmad ibni Hambal atau mazhab Hambali. Tiga itu menyatakan sunnah muakkadah. Ya. Memang ada yang menyatakan bukan sunnah muakkadah. Ada. Yaitu Imam An-Nu'man ibni Thabit atau Imam Abu Hanifah atau Hanafi mazhabnya. Menyatakan apa? Wajib kurban itu. Buat yang mampu. Gitu ya. Dan tidak dalam keadaan safar. Tapi jumhur mayoritas ulama menyatakan sunnah muakkadah. Lalu Bib, keutamaannya kurban itu apa? Dalam hadis sahih dikatakan kata baginda Rasul SAW. Ma amila adamiyun min amalin yauman nahri ahabba ilallahi min ihraq ad-dam. Hadis sahih. Kata baginda Rasul SAW, tidak ada satu amal pun yang dilakukan Bani Adam pada hari nahar, hari kurban itu, yang lebih Allah cintai daripada menyembelih hewan kurban. Mau nggak kita berkurban, Bu? Udah siap belum? Ini hari ini udah mulai ini motong nih, tanggal 10 sampai 13. Yang belum silakan ngumpulin untuk berkurban. Barakallahu fikum, jazakumullah khair wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Habib. Jadi kalau bicara kurban itu memang sunnah muakkadah ya Bib ya? Sunnah muakkadah. Kalau Jumhur tadi Bib, ulama. masalah memotongnya ini Bib, itu harus sebaiknya kita sendiri atau boleh misalnya kasih ke orang gitu, gimana Bib? Iya. Sunnahnya itu adalah dilakukan sendiri. Lakukan sendiri? Kalau mampu. Oh, gitu ya. Masya Allah. Jadi Ya. sunnahnya Nabi itu selalu motong sendiri, sahabat motong sendiri. Tapi kalau tidak mampu boleh. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan tausiah berikutnya dari Ustazah Kotrunada. Dengan temanya adalah belum bisa ke Ka'bah, jangan marah-marah. Silakan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarona an nutahhira baitah lit-ta'ifina wal-'akifina war-ruka'is sujud. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Jamaah sekalian, pemirsa Kalam Hati, alhamdulillah pada hari ini hari yang sangat spesial. Kita berkumpul di waktu yang baik, di tempat yang baik, pembahasan yang baik. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang baik. Kalau bicara tentang haji, pasti semua kita pengen berangkat haji, betul? Pasti kita pengen gitu menjadi calon-calon tetamunya Allah, calon duyufur rahman. Bu pengen haji Bu? Punya duitnya? Gak usah khawatir, orang yang berangkat haji mohon maaf bukan semata-mata orang yang mampu. Tapi orang yang bisa berangkat haji adalah orang yang dimampukan oleh Allah. Cuma kita ikhtiar, jangan mentang-mentang Allah mampukan akhirnya gak mau kerja. Justru kita perlu ikhtiar. Apa ikhtiarnya? Karena haji adalah amalan-amalan yang sempurna. Pertama, ada yang sifatnya ibadah maliyah, ibadah pakai harta, makanya kudu kerja, makanya kudu nabung. Bu, haji juga disebut ibadah badaniyah, makanya badannya harus dijaga biar sehat. Yang ketiga ibadah juga urusan qalbiyah adalah perbaiki urusan niat, urusan hati. Insya Allah hartanya ditabung, hartanya dicari, badan dikasih sehat, hati niat tulus ikhlas rindu pengen ke Baitullah. Mudah-mudahan satu waktu pada waktu yang tepat Allah akan berangkatkan kita. Amin ya Rabbal. Ada ikhtiar juga yang harus kita siapkan. Apa? Yang kadang-kadang orang melupakannya. Yaitu jagain hati, jagain lisan, jangan suka marah-marah. Yang hadir di sini kelihatan nih Bunda, kayaknya nih sehari gak marah badannya pada meriang. Pertanyaan saya, boleh marah apa enggak?
Boleh, tapi marahlah pada tempat yang tepat, pada keadaan yang tepat. Boleh marah, anak gak sholat, marah. Marah? Anak gak sholat, marah. Anak perempuan udah balik gak nutup aurat, marah. Ada anak-anak main handphone terus, suami gak kasih duit. Jangan, kesian, doain supaya rezekinya berkah, kita juga dapat duit ya. Masya Allah, jadi jamaah sekalian jangan marah-marah. Mungkin ya Allah kok ya tahun ini belum bisa berangkat lagi. Udah ngumpulin duitnya tapi kok yang gak dipanggil juga kok belum. Sehingga ada kekecewaan dalam hati terlampiaskan dengan lisan yang suka marah-marah. Jamaah sekalian yang pertama kalau pengen Allah pantesin kita menjadi calon duyufur rahman. Kalau pengen Allah pantesin kita pengen berangkat haji yang pertama kencangin sabarnya. Bu, ada yang mikir gini, tapi kan ustazah haji yang mabrur balasannya surga. Kalau orang berangkat haji pasti balasannya surga. Bu, ketika ibu belum bisa berangkat haji, tahun ini belum bisa berangkat haji, ibu sabar jalaninnya, maka itu juga pahalanya surga. Yang kedua, selain sabar apa? Jagain lisan, jangan suka ngomel-ngomel. Halo, Bu, jangan suka marah-marah. Tadi pagi udah marah apa belum? Ya Allah, jangan marah-marah. Bagaimana caranya supaya nggak marah-marah? Ada gede pahalanya, yaitu hari ini 10 bulan Zulhijjah, 11, 12, 13. Isi lisan kita dengan memperbanyak berzikir, memperbanyak memuji Allah dengan mengucapkan takbir. Ya Bu ya. Jadi hari ini Idul Adha banyakin takbir, hari tasyrik 11, 12, 13 banyakin juga bertakbir. Memuji kepada Allah. Insya Allah kalau kita muji Allah, nanti Allah pantesin kita bisa berangkat haji. Amin ya Rabbal. Yang ketiga, banyakin doa. Doa jangan putus-putus, nggak bisa berangkat haji bukan berarti kita nggak bisa ibadah di dunia ini. Nggak bisa ibadah di tanah air, maka perbanyaklah berdoa. Hari ini banyakin berdoa, hari tasyrik banyakin berdoa. Setiap hari banyakin berdoa, memantaskan diri kita untuk menjadi calon-calon jamaah haji. Calon-calon tamunya Allah, maka punya sifat sabar, jaga lisan, banyak berdoa. Kelak nanti kita bisa berangkat haji bersama dengan orang yang kita cinta. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, terima kasih Ustazah Qatrun Nada. Jadi daripada marah-marah, mendingan sabar. Sabar. Karena pahalanya juga surga dengan Iya. sabar ya, Masya Allah. Kalau gini Ustazah, misalnya kita belum bisa berangkat nih, pengen Iya. banget. Ada keluarga yang berangkat, nitip doa boleh nggak? Boleh, Bu, Boleh nitip ya? doa boleh tapi jangan nitip oleh-oleh Bu ya. Berat itu mereka kalau bawain oleh-oleh jangan tuh ya. Jadi kadang-kadang jangan nitip oleh-oleh. Nitip doa supaya saya bisa berangkat haji, bisa saya tawaf, bisa saya umroh gitu ya. Dan kalau memang lagi di kota Madinah, titip salam kepada baginda Rasulullah SAW. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustazah. Mudah-mudahan ya Bu ya. Yang berangkat nih kita doakan yang baik. Kalau bisa titip doa, kita titip doa Bu ya. Semoga bisa nyusul ke sana, amin ya Rabbal Alamin. Siapa yang mau nanya Bu? Wah, banyak yang mau nanya nih Bib. Tahan dulu Bu ya, sesaat lagi tetap di Kalam Hati. Insya Allah sampai. Alhamdulillah kembali di Kalam Hati. Insya Allah sampai ke hati. Masya Allah kita masih berada di Masjid Ilhami Sawangan, Perum Villa Rizki Ilhami 2 Sawangan Depok. Dengan tema kita yang sangat menarik, bersihkan hati meski belum bisa ke tanah suci. Tadi guru-guru kita sudah menyampaikan apa saja persiapan, hati kita bagaimana sebelum kita berangkat ke tanah suci. Dan sekarang waktunya kita luwak white coffee, bagi-bagi rezeki 1 juta rupiah. Siapa yang mau Bu? Waduh Masya Allah, sudah siap Bu ya, 1 juta rupiah menanti buat ibu-ibu semua. Tapi sebelumnya saya mau kasih informasi yang sangat menarik. Luwak white coffee tidak hanya aman untuk lambung, namun juga sudah tersertifikasi halal. Selain itu, saya juga mau kasih informasi bahwa produk luwak white coffee Tarik Malaka, ini adalah luwak white coffee Tarik Malaka, kopi instan dual saset system. Di mana saset kopi dan juga saset susu dikemas secara terpisah yang menghasilkan rasa lebih creamy dan tentunya premium. Dengan saset kopi dan susu terpisah, kita bisa atur tingkat creaminya sesuai dengan selera yang kita inginkan. Sensasi kopi tarik yang foamy dan juga smooth
bisa disajikan baik panas maupun dingin. Masya Allah. Luwak White Coffee Tarik Malaka, kopi pertama di Indonesia dengan susu bubuk. Nah sekarang saatnya kita masuk ke dalam kuis Luwak White Coffee. Siapa yang mau 1 juta rupiah? Baik, tapi ada aturannya Bu. Kita punya passwordnya. Kalau saya bilang Luwak White Coffee, jawabannya kopi nikmat dan pastinya halal. Baik, nanti kalau maju ke depan passwordnya nggak bisa jawab, balik duduk lagi ya Bu ya. Ya, itu peraturannya Bu ya. Baik, pertanyaannya tolong disimak. Apa keunggulan utama yang membedakan varian Tarik Malaka dengan varian Luwak White Coffee lainnya? A. Menggunakan campuran susu kambing agar lebih gurih. B. Memiliki tambahan ekstra foam atau busa yang tebal dan tekstur lebih creamy. C. Menggunakan biji kopi hitam pekat tanpa creamer. Siapa yang tahu jawabannya? Baik, siapa? Angkat tangannya Bu yang mau jawab. Ibu yang kerudung hitam yang di tengah boleh? Ya, boleh maju ke depan. Tolong kasih jalan Ibu. Nah, passwordnya adalah Luwak White Coffee. Kopi nikmat, nyaman diminum, dan pastinya halal. Masya Allah, benar sekali passwordnya sudah bisa dijawab. Baik, boleh kenalkan Ibu siapa dan dari mana Ibu? Nama saya Lina dari Sawangan. Ibu Rina? Lina. Lina dari Sawangan. Baik, saya ulang pertanyaannya Ibu, disimak baik-baik. Apa keunggulan utama yang membedakan varian Tarik Malaka dengan varian Luwak White Coffee lainnya? A. Menggunakan campuran susu kambing agar lebih gurih. B. Memiliki tambahan ekstra foam atau busa yang tebal dan tekstur lebih creamy. Atau C. Menggunakan biji kopi hitam pekat tanpa creamer. Yang mana? Bismillah, B. B. Apa itu? Memiliki tambahan ekstra foam dan ekstra foam yang tebal dan susu yang tekstur yang creamy. Lebih creamy. Baik, 1 juta rupiah. Masya Allah, selamat Ibu Lina. Boleh mic-nya saya pegang. Ibu, selamat sekali lagi. Boleh kembali ke tempat. Terima kasih juga buat Luwak White Coffee yang sudah berbagi rezeki. Semoga semakin berkah dan juga sukses. Dan sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Siapa yang mau bertanya Bu? Baik, boleh Ibu yang berkerudung coklat? Silakan ajukan pertanyaan ke guru kita. Silakan Ibu. Nama saya Eka, saya dari Majelis Talim Al-Ittihad, Pengasinan Sawangan. Saya ingin bertanya kepada Habib Nabil, yang pertama saya ini belum pernah berangkat ke Tanah Suci, baik itu haji ataupun umroh. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana rasanya beribadah di Tanah Suci Habib? Itu yang pertama. Untuk yang kedua, jikalau nanti saya meninggal dunia dan saya belum pernah beribadah di Tanah Suci, baik haji ataupun umroh, apakah ibadah berkurban tiap tahunnya saya itu setara pahalanya dengan beribadah haji dan umroh Habib? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama tadi bagaimana kesannya ya. Saya ini alhamdulillah umroh berkali-kali, haji 2 kali. Ya, kalau ditanya kesannya, Allahu Akbar. Jadi gimana menjelaskannya? Yang pertama dari sisi pahala. Ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anakku sekalian, paling tinggi sholat kita selain di sana itu paling tinggi 27 derajat. Di Masjidil Haram itu sholat kita 1 rakaat 100.000 rakaat pahalanya. Ya, bagaimana perasaan kita? Ya, di Masjidil Nabawi 1000 rakaat jumlahnya. Ya, itu dari sisi pahala. Dari sisi pemandangan ruhiyah luar biasa. Baru kita sampai ke sana, kita kemudian masuk Masjidil Haram, lalu kemudian kita tawaf, lihat Ka'bah, lihat Hajar Aswad, lihat Multazam, lihat Hijr Ismail, lihat Makom Ibrahim, minum Zam-Zam, itu enggak tergambarkan. Indah, nikmat, tenang, luar biasa, ya. Jadi ibu-ibu boleh pengalaman ke berbagai negara itu nggak bisa tertandingi dengan ke sana. Kalau ke Haramain itu kita pengen lagi, nggak ada bosan-bosan. Ya. Jadi itu kalau dikatakan ininya, kesannya. Lalu yang kedua tadi, kalau saya nggak bisa haji sampai meninggal, lalu apakah ada pahala kurban saya bisa menyamai? Kalau kurban
tidak ada satu dalil sahih yang menyatakan dia menyamai pahala haji. Kalau pahalanya besar, luar biasa, tapi tidak dikatakan begitu. Tapi jangan khawatir, ada ibadah-ibadah lain yang menyamai haji. Bagi yang tidak mampu ya, kalau mampu wajib harus ke sana. Yang nggak mampu apa? Yang pertama buat bapak-bapak. Kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang berwudu di rumahnya, bersuci di rumahnya, lalu dia berangkat ke masjid, sholat fardu, dari sejak dia berangkat itu dihitung ihram. Sampai ke sana dan tahallul setelah dia salam. Itu kalau kita sholat fardu ke masjid, bapak-bapak. Hadisnya sahih ini yang saya sampaikan sahih semua. Yang kedua, barang siapa yang kemudian sholat subuh berjamaah, lalu dia tidak pulang. Tapi dia berzikir kepada Allah, baca Quran kah, zikir kah, salawat kah, baca kitab, ngaji. Sampai terbit matahari, lalu kemudian dia setelah itu sholat 2 rakaat, sholat syuruk. Itu kata Nabi Muhammad SAW sama seperti haji plus umroh. Hadis sahih ya. Nah itu bapak-bapak semua sholat subuh berjamaah, sholat fardu. Kalau ibu-ibu gimana? Ibu-ibu yang pertama. Kita hadir di majelis ini kata baginda Rasulullah SAW. Barang siapa yang berangkat ke masjid niatnya semata-mata untuk belajar tentang kebaikan atau mengajarkan kebaikan, maka dia sama pahalanya dengan haji tam, kata Nabi. Sempurna. Maka kalau kita hadir dalam majelis ilmu, majelis zikir, majelis segala macam di masjid, itu niatin. Ya Allah, kalau saya belum haji, mudah-mudahan ini bisa mencukupi pahala haji saya. Lalu yang terakhir, kata baginda Rasul SAW, barang siapa juga yang merawat orang tuanya, baik salah satu maupun kedua-duanya apalagi, itu sama dengan pahala haji. Tinggal kita pilih, mudah-mudahan kita bisa termasuk di dalamnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadi tadi kalau Habib mengatakan tidak ada negeri seindah tanah suci ya Habib ya. Masya Allah. Balik lagi. Kesannya pengen balik lagi. Semoga Allah mudahkan semua ya Bu ya. Amin. Baik, terima kasih Habib buat ilmunya. Sama-sama. Siapa lagi mau nanya Bu? Boleh, Ibu boleh silakan langsung ke Ustazah Kotrunada. Nama saya Irma Santi, saya dari Majelis Taklim Ilhami Sawangan. Pertanyaannya terkait kurban Ustazah. Alhamdulillah setiap tahunnya saya sudah meniatkan untuk berkurban. Namun in this economy ya Ustazah, kalau saya pribadi untuk berkurban itu harus menabung terlebih dahulu. Jadi di perjalanannya terkadang masih melihat mungkin saudara, tetangga, ataupun mungkin di sekitar kita masih banyak sekali yang membutuhkan. Kira-kira mana yang harus saya prioritaskan Ustazah? Apakah saya harus berbagi dulu atau tetap berkurban? Terima kasih. Masya Allah, baik, terima kasih Ibu, pertanyaannya bagus banget. Ustazah tapi tahan dulu jawabannya, sesaat lagi kita kembali di Kalam Hati, insya Allah sampai ke hati. Alhamdulillah kembali di Kalam Hati, insya Allah sampai ke hati. Kita masih berada di Masjid Ilhami Sawangan, Perum Villa Rizky Ilhami 2 Sawangan Depok. Tadi sudah ada pertanyaan tentang tema kita yaitu bersihkan hati meski belum bisa ke tanah suci. Ibu tadi yang bertanya sebelum iklan ke Ustazah Kotrunada. Sudah ada niat untuk kurban Ustazah. Ya, tapi karena satu dan lain hal melihat saudara, tetangga masih banyak yang membutuhkan. Bagaimana menyikapinya yang terbaik dalam Islam? Silakan Ustazah. Baik, Masya Allah. Udah nabung, pengen beli kambing, begitu mau beli kambing ngelihat saudara, tetangga ada yang kesusahan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita bisa melakukan berbagai macam yang tadi disampaikan dalam kegiatan yang bersamaan. Artinya dalam satu niat. Pertama, gimana pengen beli kambing buat kurban tapi pengen sedekah. Maka kita bisa sama-sama dilakukan semuanya. Pertama, kita bisa membantu saudara dan tetangga dan keluarga. Yang kedua, kita pun juga bisa bersedekah dan kita pun juga bisa berkurban. Caranya bagaimana? Kita niatkan kurban ini nanti ketika ada dagingnya kita bisa serahkan dan kita bisa berikan kepada mereka. Jadi insya Allah semuanya kita bisa laksanakan bersamaan. Niat potongan kurban itu yang kita bagi dalam keadaan mentah kita bagi kepada saudara, keluarga, tetangga yang memang membutuhkan. Karena dalam pengaturan pembagian pun juga dijelaskan dalam Islam, thuluth,
Ya, yaitu sepertiga, sepertiga, sepertiga. Sepertiga pertama boleh kita ambil, boleh kita makan. Yang sepertiga kedua kita bisa berikan hadiah kepada siapa yang kita inginkan. Kita lihat tetangga kita kayaknya kesusahan nih, maka kita berikan. Ya, dan sepertiga yang berikutnya, yang ketiga adalah bisa kita berikan berikan sodakoh atau berikan kepada orang yang membutuhkan. Jadi kalau mau dikasih semua gimana? Boleh, itu ahsan, itu tentu lebih baik. Cuma memang ambillah sedikit bagian dari kurban yang daging yang kita kurbankan. Apa yang dianjurkan? Ambil dagingnya sedikit, ambil bagian hatinya sedikit gitu ya. Jadi insya Allah sedekah dulu, kurban dulu, maka semua bisa dilaksanakan bersama-sama insya Allah. Masya Allah, terima kasih Ustazah. Jadi bisa bersama-sama dilakukan ya? Iya betul. Baik, siapa lagi mau nanya ke Bunda Yati? Ya, Ibu boleh silakan langsung ke Bunda Yati. Perkenalkan, nama saya Bu Sarwati dari Majelis Taklim Manbaul Insanuriah. Saya izin bertanya kepada Ustazah Yati. Katanya tabungan maaf itu penting sebelum kita berangkat ke Mekah. Tapi bagaimana Ustazah kalau ada orang yang menyakitin saya sampai ke dalam sekali dan saya susah memaafkannya. Mohon solusinya Ustazah. Yang pertama yang ini saya paparkan, mengapa kadang kita sulit memaafkan? Karena proses untuk memaafkan itu ya harus kita bertarung dengan luka batin dan luka akibat pengkhianatan dan ketidakadilan. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kita sulit memaafkan? Karena kita takut terulang kembali. Itu sehingga hati terkunci untuk kata maaf. Yang ketiga, kenapa sulit memaafkan? Karena kita masih gagal paham tentang makna memaafkan. Kita memaafkan seseorang, masih banyak yang berpikir bahwa kita mentolerir perbuatannya atau kita bisa kompromi dengan apa yang sudah dilakukan atau kita bisa membebaskan dia dari beban dosa yang pernah ditimpahkan pada kita. Padahal sesungguhnya justru ketika kita memaafkan, kita mengobati diri kita sendiri dengan menutup luka itu dan mencoba untuk tidak mengingatnya lagi. Tapi begitu ngelihat mukanya, mual lagi Ustazah. Karena kenapa? Karena maaf kita belum terhapus sehingga bayang-bayang pelaku masih terus ada. Bahkan ketika ketemu muncul ketidaknyamanan. Memang rasa sakit Bu, orang yang kita empanin malah nyakitin, kan gitu. Walhasil kalau kita berangkat haji, bagaimana Ustazah dengan tabungannya? Haji adalah penebus dosa dan kesalahan terhadap Allah, bukan terhadap manusia. Meskipun berkali-kali pergi haji umrah, urusannya dengan manusia enggak selesai, kata Allah, urusin. Haji itu urusannya lalai sholat, banyak kesalahan dalam perbuatan yang terhubung dengan Allah bisa selesai dengan perkataan al-hajju mabrur laisa lahu jazaun illal jannah. Adapun urusan manusia kata Allah, buktikan dengan kemabruran hajimu. Pulang haji handsome, pulang haji nyengir baik. Ketemu Bang Maman, haji mabrur. Ketemu musuh, assalamualaikum. Kenapa? Tidak ada lagi beban. Kenapa? Di sana sudah dicuci dosa-dosa kita. Cerminin kenapa? Bahwa haji yang mabrur mampu memberikan kedamaian kepada orang-orang sekitarnya. Dulunya musuh, sekarang jadi teman. Dulunya sekedar besti, pulang haji jadi besan. Itu nikmatnya haji mabrur. Baik Ibu sudah jelas, semoga lebih mudah hatinya Bu ya. Amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah hari ini banyak sekali ilmu yang kita terima dari guru-guru kita. Dan insya Allah juga banyak sekali hikmah yang bisa kita petik ya Bu ya. Supaya membuat hati kita lebih peka. Nah kita akan meminta kesediaan Habib Nabil untuk merangkum tema kita hari ini dengan catatan harian Kalam Hati. Silakan Habib. Saya ingin merangkum dalam 3 poin. Yang pertama, buat yang sedang haji, yang akan berangkat haji, ingat satu hal, haji itu harus ada bekal.
Orang sering sibuk dengan bekal uang, nabung, fisik, olahraga. Dia lupa satu bekal yang paling penting, yaitu takwa kepada Allah. Di dalam ayat tentang haji, al-hajju ashhurum ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja fala rafat wala fusuq. Di akhir ayat itu dikatakan wa tazawwadu. Hendaklah kalian semua berbekal, fa inna khairaz zad at-taqwa. Dan kalau kalian mau berbekal, yang paling hebat adalah takwa kepada Allah. Jadi ketika kita berangkat, ketika di sana, ketika sudah pulang, takwanya dijaga. Nomor 2, buat yang enggak bisa haji, lalu kemudian niat kurban. Ingat bahwa kurban itu juga hanya diterima kalau takwa. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Enggak akan ada manfaatnya daging darah binatang itu berapapun kita kurbankan kecuali takwa kepada Allah. Yang ketiga, yang terakhir, yang paling penting ingin saya sampaikan. Bib, saya belum bisa haji. Saya belum mampu berkurban, ya. Atau saya sudah haji, sudah kurban, apa yang harus saya lakukan? Ingat, hakikat dari 2 ibadah itu adalah satu hal, yaitu meneladani keluarga Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Ada seorang ayah namanya Nabi Ibrahim alaihissalam yang dia jaga takwanya hatta sampai dibakar dia tidak bergeming. Ya. Ada seorang ibu namanya Sayyidatina Hajar alaihissalam yang dia bersabar kepada Allah dalam keadaan makanan sudah habis, minuman sudah habis. Dia terus berusaha walaupun secara logika nggak masuk akal, nggak ada. Di mana dia mau nemukan makanan minuman itu di tengah padang pasir. Tapi dia terus berusaha. Lari ke Bukit Safa, lari ke Bukit Marwah. Sampai Allah berikan satu karomah yaitu keluarnya sumur Zam-Zam. Jadi ibu sabar berusaha sampai akhir. Walaupun gak ada ayah. Ya. Yang ketiga, teladan dari Sayyidina Ismail alaihissalam. Apa itu? Seorang anak yang taat sama Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun sudah dibaringkan, pisau itu sudah di lehernya. Tapi apa kata anak yang soleh itu? Remaja itu. Ya, kata dia, ya abati fa'al ma tu'mar. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahanda, lakukan sekarang penyembelihan itu. Nanti ayah akan lihat insyaallah saya termasuk orang yang sabar. Tidak ada kesombongan. Walaupun dia mau disembelih, dia katakan insyaallah mudah-mudahan saya jadi orang sabar. Yuk kita ikuti hakikat itu. Maka haji, kurban, semuanya kembali kepada situ. Jadikan keluarga kita seperti keluarga Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah, terima kasih buat guru-guru kita atas ilmunya hari ini. Habib Nabil terima kasih banyak. Bunda Yati, Ustaz Zakotrun ada terima kasih banyak. Dan juga adik kita Hamzah yang sudah baca Quran juga terima kasih. Ibu-ibu terima kasih sudah hadir Bu ya. Semoga semuanya Allah berikan kelancaran, yang belum berangkat Allah bisa berangkatkan ke tanah suci. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih juga buat Masjid Ilhami Sawangan, Perum Villa Rizki Ilhami 2 Sawangan Depok. Dan buat teman hati semua yang ingin masjidnya dikunjungi oleh tim Kalam Hati, silakan langsung DM Instagram atau komen di Instagram @dikalamhati. Silakan sekalian juga jangan lupa subscribe YouTube channelnya Kalam Hati ya. Insya Allah banyak sekali konten-konten yang bermanfaat di sana. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Tetap di Kalam Hati. Insya Allah sampai ke hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.